Markoi Pharma yang memproduksi Balpirik dan Karol Superpil mempersembahkan drama radio serial Tutur Tinular. Tutur Tinular, sebuah sandiwara radio serial dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-18 dengan judul Dendam Lama dari Kurawan. Dalam seri ke-533 ini didukung oleh para pemain Rio sebagai Panji Ketawang, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Yanwar sebagai Ratanca, Kasdu, Pegis, Teddy dan Billy sebagai prajurit, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Rujak cingure, Mas. Rujak, Bu. Oh iya. Mau yang pedas? Apa yang pedas? Ya. Atau yang pedas? Loh, kok pedas semua? Namanya rujak ya harus pedas. Pedas kan panas. Nah, panas itu mantap. Kayak balsem aja, Bu. Lah iya itu. Kalau nyari balsem harus yang panas. Balsemnya apa? Ya balpirik merah toh. Panasnya mantap. Balpirik merah segera menghilangkan masuk angin, memulihkan nyeri otot dan pegal-pegal. Balpirik merah juga cocok untuk encok dan rematik. Gimana rujaknya, Mas? Enak. Waduh, panas. Kayak balpirik merah. Mantap. Itu baru rujaknya loh, Mas. Balpirik merah, gosok terus, panas terus. Panas terus. Balpirik ekstra kuat. Balpirik merah, pancen oke. Panji Ketawang menaburkan serbuk setanggi ke atas tungku. Asap segera mengepul dan menyebarkan bau harum ke seluruh halaman. Panji Ketawang duduk bersila di depan makam ibunya yang ditandai dengan sebuah batu pipih menancap di atas tanah. Ratanca duduk di sebelahnya, sementara 4 orang prajurit menunggu dari tempat yang agak jauh. Panji Ketawang kelihatan sangat sedih. Mulutnya bergetar ketika mengucapkan kata-kata yang ditujukan kepada almarhumah ibunya, Nari Ratih. Maafkan saya, Bu. Maafkan Panji anakmu ini. Selama ini, saya tidak pernah menengok makammu. Sebab, baru sekarang ini saya mempunyai kesempatan. Kasihan sekali kau, Bu. Kuburanmu sama sekali tidak ada yang merawat. Jangan khawatir, Bu. Aku akan sering datang kemari. Aku akan membersihkan halaman ini sehingga menjadi terang. Maafkan aku, Bu. Sebenarnya aku tidak pernah melupakanmu. Selama ini aku hidup menderita. Aku tinggal bersama Kakit dan Parawang di lereng Gunung Welirang. Dan setiap kali aku merasa kelaparan, aku merasa kedinginan,
aku selalu ingat padamu. Tapi sekarang aku sudah hidup senang bersama Paman Arya Kamandanu di Istana Majapahit. Aku tidak gelisah lagi seperti dulu. Lihat, Bu, aku masih menyimpan batu nirmala pemberianmu. Dan aku sudah berjanji tidak akan melepaskan kalung batu nirmala ini dari leherku. Dan tangan Panji Ketawang kembali meraih serbuk setanggi dan menaburkannya di atas tungku. Asap kembali mengepul dan pecah berderai tertiup angin. Bau harum menyebar ke segala penjuru. Sementara itu, pendekar syair berdarah masih duduk bersila tak jauh dari Panji Ketawang. Dia dapat dengan jelas mendengar apa yang baru saja dikatakan bocah remaja itu. Dan sekarang dia yakin bocah remaja itu adalah anak laki-lakinya sendiri. Anak laki-laki yang dilahirkan melalui rahim Nari Ratih, istrinya. Anak laki-laki yang sejak masih kecil telah ditinggalkannya pergi. Benar. Dialah Panji Ketawang. Dialah anak laki-lakiku. Dia sudah besar sekali sekarang. Dia sudah menjelma menjadi seorang bocah remaja yang tegap dan perkasa. Tapi mengapa dia harus tinggal bersama si jahanam Arya Kamandanu? Aku mempunyai akal. Aku mempunyai akal yang sangat jitu. Dan aku harus tetap merahasiakan siapa diriku ini. Panji Ketawang tidak boleh tahu. Nanti malam aku akan menjalankan siasatku. Pendekar syair berdarah tersenyum tipis. Sementara itu Panji Ketawang sudah selesai menaburkan asap setanggi. Dia segera kembali ke arah 4 orang prajurit yang menunggu di bawah pohon. Tangannya melambai dan 2 orang prajurit bergegas menemuinya. Ada apa Tuanku Panji? Kalian berdua kutugaskan untuk membersihkan halaman ini. Babat rumput-rumput liar yang menjalar ke sana kemari. Buatlah tempat ini menjadi sebersih mungkin. Jangan sampai ada setitik pun kotoran menodainya. Terutama makam ibuku ini. Kalian harus benar-benar membersihkannya. Jangan sampai ada rumput liar mengganggu pemandangan. Dan kepada 2 orang temanmu yang lain, kutugaskan untuk membersihkan rumah tua itu. Kita tidak usah mencari tempat menginap. Kita bisa tidur di rumah tua itu. Baik Tuanku Panji, baik. Malam itu Panji Ketawang dan Ratanca menginap di salah satu ruangan rumah tua. Siang harinya 2 orang prajurit sudah membersihkan tempat itu. Sementara ke-4 orang prajurit tidur di serambi depan. Malam terus mengalir perlahan. Udara menjadi semakin dingin karena kabut yang mulai turun dari lereng Gunung Anjasmara. Udaranya dingin sekali daerah ini. Aku sampai menggigil. Inilah desa kelahiranku, Ratanca. Menurut Paman Arya Kamandanu, di rumah inilah aku dulu dilahirkan. Kakekku, ayah ibuku, bernama Rekian Wuru. Beliau termasuk cikal bakal desa Manguntur ini. Lalu siapa yang menunggu rumah tua ini selama ini, Panji? Kulihat tak seorang pun nampak di sekitar tempat ini. Mungkin itulah sebabnya rumah ini dan halamannya sama sekali kurang terawat. Banyak sekali semak belukar ataupun rumpun ilalang di sana-sini. Ya, memang tempat ini tidak ada yang merawat. Ibuku sudah tiada lagi. Demikian pula ayahku.
kakek sudah lebih dulu mendahului mereka. Sedangkan aku sendiri tinggal bersama kakek tanpa ruang di tempat yang jauh. Memang tempat ini tidak ada yang merawat. Dulu kami mempunyai seorang pembantu wanita. Tapi entahlah di mana sekarang dia berada. Mungkin juga dia sudah meninggal. Bagaimana rencanamu besok pagi, Panji? Kau jadi akan menemui kepala desa Manguntur. Kukira tidak perlu, Ratanja. Kita bisa langsung pulang ke Majapahit. Aku akan minta izin pada Paman Arya Kamandanu untuk kembali lagi kemari. Akulah yang bertanggung jawab terhadap rumah tua berikut halaman ini. Karena memang tinggal akulah sendiri yang hidup. Soal kepala desa itu, kukira soal mudah. Dia pasti tahu siapa Paman Arya Kamandanu. Iya, tentu saja. Tapi sebaiknya kau minta izin lebih dulu pada kepala desa. Bagaimanapun juga, sekarang ini kita adalah tamu. Kita tidak bisa masuk ke sembarang tempat tanpa izin dari kepala desa wilayah ini. Demikian pula, kita tidak bisa pergi dari suatu tempat tanpa diketahui oleh kepala desa. Sebaiknya besok pagi kita menghadap beliau untuk menjelaskan apa maksud kedatangan kita ke tempat ini. Baiklah, itu bisa kita urus besok pagi. Sekarang mari kita tidur. Aku sudah mengantuk sekali. Aku pun sudah mengantuk. Selamat bermimpi di desa kelahiranmu, Panji. Terima kasih, Ratanja. Rujak cingure, Mas. Rujak, Bu. Oh iya. Mau yang pedas? Apa yang pedas? Atau yang pedas? Loh, kok pedes semua? Namanya rujak ya harus pedas. Pedas kan panas. Nah, panas itu mantap. Kayak balsem aja, Bu. Lah ya itu. Kalau nyari balsem harus yang panas. Balsemnya apa? Ya balpirik merah toh. Panasnya mantap. Balpirik merah segera menghilangkan masuk angin, memulihkan nyeri otot dan pegal-pegal. Balpirik merah juga cocok untuk encok dan rematik. Gimana rujaknya, Mas? Wih, enak. Waduh, panas. Kayak balpirik merah. Mantap. Itu baru rujaknya loh, Mas. Balpirik merah, gosok terus, panas terus. Panas terus. Balpirik ekstra kuat. Balpirik merah, pancen oke. Malam semakin larut. Ruangan di mana Ratanja dan Panji Ketawang tidur tidak lagi terdengar suara bisik-bisik. Dua bocah remaja itu nampaknya sudah tidur dengan pulas sekali. Sementara itu di serambi depan, dua orang prajurit juga sudah tergeletak di atas balai bambu. Sedang dua orang prajurit yang lain masih duduk berjaga-jaga. Dingin sekali udara di sini. Ya, di samping dingin juga suasananya kurang begitu menyenangkan. Mungkin karena tempat ini sudah lama tidak dirawat. Rumputnya tinggi-tinggi dan semak belukarnya sangat rimbun. Aku heran. Mengapa Panji Ketawang itu berbeda sekali wataknya dengan Gusti Arya Kamandanu? Bocah itu kelihatannya malas bekerja. Maunya hanya memerintah saja. Lain dengan Ratanja. Ratanja masih mau turun tangan untuk memegang cangkul. Tapi Panji Ketawang hanya duduk ongkang-ongkang kaki saja. Tapi dia maunya semuanya segera menjadi beres. Ya, lain ladang, lain belalang. Lain lubuk, lain pula ikannya. Watak manusia memang tidak sama. Mungkin saja Panji Ketawang itu mengikuti perangai almarhum orang tuanya. Siapa tahu ayahnya seorang pemalas. Kacang mongso ninggalo lanjaran, kata orang. Jika orang tua malas, suka memerintah, maunya hidup senang, maka anaknya pasti akan ketularan watak yang kurang baik itu. Kacang mongso ninggalo lanjaran. Ya, itu bukan urusan kita. Biar saja Panji Ketawang itu mau menjadi apa nantinya.
Dan kita sampai ke tempat ini karena mengemban tugas dari Gusti Arya Kamandanu. Kita disuruh menjaga keponakannya itu. Dan kita harus menjalankan tugas ini sebaik-baiknya. Itu saja. Apa itu? Kau dengar tidak? Ya, jelas ku dengar. Seperti sebuah batu dilemparkan dari arah sana. Apakah bukan buah-buahan yang sudah busuk dan jatuh sendiri? Bukan. Jelas suara itu suara batu yang dilemparkan dengan sengaja. Bunyi jatuhnya lebih berat. Kalau begitu pasti ada orang di sekitar tempat ini. Ayo kita periksa. Jangan lupa bawa senjata. Aku akan bawa obor. Ayo cepat. Ayo. Prajurit itu segera mengendap perlahan-lahan meninggalkan Serambi. Mereka melangkah menyusuri jalanan setapak yang kanan kirinya baru saja dibersihkan. Mereka tidak melihat seorang pun ketika sampai di luar pagar halaman. Suasana sangat sunyi dan lengang. Tak ada siapa-siapa di sini. Mungkin orangnya sudah pergi. Kita periksa saja sekitar tempat ini. Lihat. Ada bayangan melintas di balik pohon-pohon itu. Ayo kita kejar. Ayo cepat. Orang ajar. Mungkin dia bermaksud mencuri barang-barang. Dua orang prajurit itu segera bergegas mengejar bayangan yang timbul tenggelam di balik pohon-pohon. Tak lama kemudian mereka pun berhenti. Suasana kembali menjadi sunyi. Tiba-tiba mereka mendengar seseorang melantunkan bait-bait syair. Di malam yang dingin ini, semuanya membeku bersama kenangan masa lalu. Cahaya bulan mengusap lembut daun-daunan. Serangga malam menyanyikan pantun-pantun cinta yang tak pernah berubah di sepanjang zaman. Di malam yang dingin ini, ada sepotong hati dijamah duka nestapa yang dalam. Manusia seringkali bodoh sekali. Bodoh seperti keledai yang tidak memahami tulisan-tulisan rontal. Mengapa harus meratapi duka nestapa yang sudah lewat di ambang pintu? Tak ada perlunya tangismu membasahi tanah-tanah yang rengkah. Bulan tak akan sudi berpaling kepadamu. Dan serangga malam terus berpantun tentang cinta. Cinta milik mereka sendiri. Hai, siapa itu? Ayo keluar. Jangan bermain syair dari tempat tersembunyi. Keluar. Kaukah yang menyuruhku keluar dari tempat persembunyianku? Apa maksudmu dengan melantunkan bait-bait syair? Kau ini siapa? Aku tahu kalian adalah prajurit-prajurit Majapahit. Tapi sekalipun kalian prajurit-prajurit Majapahit, tidak seharusnya kalian memandang dengan sebelah mata kepadaku. Kau harus kami tangkap. Kau pasti pencuri tengik yang sering kali berkeliaran di malam seperti ini. Kalian mau menangkapku? Kalian bisa terbang seperti kelelawar. Kalian bisa melayang-layang seperti burung Garuda. Kalian mau menangkapku. 2 ekor tikus istana mau menangkap kucing Candramawa. Silahkan. Silahkan kalian menangkapku. Kurang ajar. Dia sudah meremehkan kita. Ayo kita tangkap. Ayo kita sergap. Ya. Prajurit Majapahit itu segera menyergap laki-laki bertampang dingin yang telah membuat hati mereka menjadi kesal. Laki-laki bertampang dingin itu yang tak lain adalah pendekar syair berdarah, berkulit menghindar ke samping. Dalam sekejap mata, laki-laki itu sudah menggenggam 2 bilah pedangnya. Dan sebelum prajurit Majapahit itu menyerang kembali, serentak dia sudah lebih dulu menyergap.
ajar. Kau telah membunuh temanku. Kau telah berani membunuh prajurit Majapahit. Kau pas kena penjara. Kau harus kutangkap sekarang. Kau harus kutangkap dan kuseret dengan kuda sampai ke kota Raja Majapahit. Mereka sudah kubereskan. Aku tidak sabar lagi menunggu. Sejak tadi aku mendekam di balik semak belukar itu, dan 2 orang prajurit ini masih saja berjaga. Sekarang mereka sudah tidur untuk selama-lamanya. Nah, sekarang tidak ada halangan lagi. Kalau 2 orang prajurit itu ikut-ikutan bangun dan mengganggu rencanaku, mereka pun pasti akan kubereskan. Dan pendekar syair berdarah perlahan-lahan melangkah mendekati rumah tua. Bangun sebentar. Ada apa? Ada apa kau membangunkan aku, ha? Aku masih mengantuk sekali. Aku mendengar suara yang mencurigakan. Seperti suara orang berkelahi. Di mana 2 orang teman kita? Kau ini mengada-ngada saja. Mereka pasti sedang berjalan-jalan untuk memeriksa keadaan sekitar tempat ini. Sudahlah, biarkan mereka berjaga-jaga. Sebentar lagi giliran kita. Sekarang sebaiknya kita tidur. Ayo, tidur saja. Kau ini memang pemalas. Kau memang prajurit tukang tidur. Kau jangan banyak omong. Kita harus tidur sekarang. Sebentar lagi kita bangun untuk menggantikan tugas berjaga. Kau ini macam-macam saja. Ngantuk sekali. 2 orang prajurit itu kemudian kembali membaringkan tubuhnya. Dan sebentar kemudian sudah tidak terdengar apa-apa lagi, kecuali dengkur napas mereka yang teratur. Pada saat itulah, sebuah bayangan muncul di balik pohon-pohon kemenyan. Bayangan itu berjalan mengendap-endap mendekati rumah tua. Ya, rujak dingure, Mas. Rujak, Bu. Oh iya. Mau yang pedas? Apa yang pedas? Atau yang pedas? Loh, kok pedas semua? Namanya rujak ya harus pedas. Pedas kan panas. Nah, panas itu mantap. Kayak balsem aja, Bu. Lah ya itu. Kalau nyari balsem harus yang panas. Balsemnya apa? Ya bal pirik merah toh. Panasnya mantap. Bal pirik merah segera menghilangkan masuk angin, memulihkan nyeri otot dan pegal-pegal. Bal pirik merah juga cocok untuk encok dan rematik. Gimana rujak, Mas? Wah, enak. Waduh, panas. Kayak bal pirik merah. Mantep. Itu baru rujak loh, Mas. Bal pirik merah, gosok terus, panas terus. Panas terus. Bal pirik ekstra kuat. Bal pirik merah, pancen oke. Mitra Karimata, Anda masih menyimak serial Sandiwara Radio Tutur Tinular di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. Bayangan itu melangkah mengendap menuju ke serambi depan. Setelah tahu bahwa 2 orang prajurit masih tidur pulas, bayangan itu kemudian berbalik dan berjalan memutar. Nampaknya dia bermaksud memasuki rumah tua dari arah belakang. Dia berhenti sejenak di depan serambi belakang. Dia nampak ragu-ragu. Panji Ketawang. Panji Ketawang. Anak kulanang itu rupanya sekarang tinggal bersama si Jahanam Kamandanu. Baik.
Aku akan menggunakan kesempatan ini. Aku akan menggunakan peluang ini untuk melaksanakan niatku. Panji Ketawang pasti mudah untuk kupengaruhi. Kemudian bayangan itu yang tak lain adalah bayangan pendekar syair berdarah meneruskan langkahnya memasuki Serambi. Pintu Serambi terkuak perlahan. Sementara itu, Panji Ketawang masih tidur pulas, menghadap ke arah dinding bilik. Dalam tidurnya dia merasa bertemu dengan ibu kandungnya, Nari Ratih. Dia melihat ibunya berpakaian serba putih, dan wanita cantik itu tersenyum ramah setiap kali berkata-kata padanya. Anakku Panji, apakah kau masih dapat mengingat bagaimana rupa ibumu? Masih, Bu. Ibu adalah seorang wanita cantik. Saya masih dapat mengingat wajah ibu dengan baik. Syukurlah Panji. Sekarang aku datang kepadamu. Dengarlah baik-baik. Ada yang ingin kusampaikan padamu. Apakah itu, Bu? Kau tidak perlu sedih memikirkan ibu. Ibu sudah hidup senang di rumah tinggal ibu yang sekarang. Dan sekarang kau sudah bertambah dewasa, Nak. Kau harus belajar hidup mandiri. Dulu, ketika kau masih kecil, ibu selalu menggendongmu siang malam. Jika kau haus, maka ibu memberimu minum air susu. Jika kau lapar, ibu menyuapimu dengan penuh kesabaran. Suatu saat kau rewel, badanmu panas, maka ibu membuatkan ramuan obat dan menunggu tidurmu sepanjang malam. Tapi sekarang kau sudah bertambah besar, anakku. Kau tidak bisa terus-menerus menggantungkan hidupmu kepada orang lain. Kau harus belajar untuk hidup mandiri. Ya, Bu. Saya akan menuruti segala perkataan Ibu. Apa yang dikatakan pamanmu Arya Kamandanu sama sekali tidak salah, Panji. Pamanmu sayang kepadamu. Pamanmu ingin membinamu menjadi manusia dewasa. Kau harus banyak belajar dari pamanmu. Hati ibu menjadi sedih setiap kali mendengar kabar bahwa kau masih bertingkah laku seperti seorang bocah. Jangan begitu, Panji. Sekarang ini adalah saatnya untuk berjuang. Jangan dulu mencari kesenangan-kesenangan. Kesenangan itu nanti akan datang dengan sendirinya jika apa yang kau perjuangkan berhasil dengan gemilang. Dengarlah, Panji. Makanan yang nikmat bukanlah makanan hasil dari pemberian orang lain. Makanan yang nikmat ialah makanan hasil dari keringatmu sendiri. Minum yang paling hangat ialah minuman hasil dari jerih payahmu sendiri. Ya, Bu. Saya mengerti apa yang Ibu maksudkan. Mulai sekarang, saya akan belajar hidup mandiri. Saya akan mulai bekerja keras. Dan saya akan mendengarkan segala nasihat Paman Arya Kamandanu. Syukurlah, Panji. Syukurlah kalau kau mengerti. Nah, anakku, kiranya cukup sekian pertemuan kita. Terima kasih karena kau sudah mengunjungi makam ibumu. Selamat tinggal, anakku. Selamat tinggal, Panji. Ibu, Ibu, jangan pergi, Bu. Jangan pergi. Rupanya aku bermimpi. Aku bermimpi bertemu dengan Ibu. Sepi sekali malam ini. Dan udaranya dingin sekali. Ratanca tidur dengan pulas.
Panji Ketawang terkejut sekali ketika menatap ke arah sudut ruangan yang remang-remang. Dia baru saja akan berteriak, tapi sebuah bayangan sudah keburu melompat, kemudian dengan sigap menetak pangkal lehernya. Kejadian itu berlangsung sangat cepat. Panji Ketawang terpana di atas pembaringan. Dia ingin berteriak, tapi tak sebuah kata pun mampu meluncur dari mulutnya. Kemudian dia melihat bayangan itu muncul kembali dan melangkah perlahan mendekatinya. Panji Ketawang merasa tubuhnya diangkat perlahan-lahan. Antara sadar dan tidak, Panji Ketawang merasa tubuhnya dibawa melayang. Dia dapat mendengar bunyi napas laki-laki yang mendukungnya menempuh perjalanan gelap. Dia sama sekali tidak dapat menduga siapa laki-laki itu. Dan dia juga tidak tahu mau dibawa kemana. Panji Ketawang merasa sangat ketakutan. Akhirnya dia jatuh pingsan dalam dekapan laki-laki yang terus membawanya berlari kencang. Rujak cingure, Mas. Rujak, Bu. Oh iya. Mau yang pedas? Apa yang pedas? Atau yang pedas? Loh, kok pedas semua? Namanya rujak ya harus pedas. Pedas kan panas. Nggak panas itu mantap. Kayak balsem aja, Bu. Lah iya itu. Kalau nyari balsem harus yang panas. Balsemnya apa? Ya bal pirik merah toh. Panasnya mantap. Bal pirik merah segera menghilangkan masuk angin, memulihkan nyeri otot dan pegal-pegal. Bal pirik merah juga cocok untuk encok dan rematik. Gimana rujak, Mas? Wah, enak. Waduh, panas. Kayak bal pirik merah. Mantap. Itu baru rujak loh, Mas. Bal pirik merah, gosok terus, panas terus. Panas terus, bal pirik ekstra kuat. Bal pirik merah, pancen oke. Untuk sesaat lamanya Panji Ketawang tidak ingat apa-apa lagi. Ketika sadar kembali, dia mendapatkan tubuhnya terbaring di atas sebongkah batu besar. Suasana di sekitarnya tidak begitu gelap oleh cahaya remang-remang bulan di atas langit. Tapi suasana itu sangat menyeramkan. Panji Ketawang merasa ketakutan. Tiba-tiba dia melihat bayangan seorang laki-laki duduk di atas sebongkah batu, kurang lebih 3 langkah jauhnya. Panji Ketawang merasakan tubuhnya sudah pulih kembali seperti semula. Diam-diam dia bangkit dan melangkah perlahan-lahan. Dia bermaksud melarikan diri. Mau pergi kemana kau, Panji? Panji Ketawang terkejut bagaikan tersengat kalajengking. Dia tidak lagi meneruskan langkahnya, tapi dia tetap berdiri di tempatnya. Laki-laki itu kemudian bangkit, lalu menghampirinya perlahan-lahan. Kau tidak perlu takut. Aku tidak bermaksud jahat kepadamu. Bukankah kau warga desa Manguntur yang telah mengantarkan kami ke kuburan ibu? Iya. Aku warga desa Manguntur. Aku tahu seluruh riwayat orang yang pernah tinggal di desa Manguntur ini. Termasuk riwayat ibumu, ayahmu, dan keluarga ayahmu. Tapi, apa maksudmu membawaku ke tempat ini? Kau akan menculik aku? Aku akan menyampaikan sesuatu kepadamu, Panji. Dan sesuatu itu adalah kebenaran yang harus kau ketahui. Kebenaran tentang sejarah orang tuamu. Apa kau tahu perihal riwayat orang tuaku? Ibumu bernama Nari Ratih. Dulu dia pernah menjadi bunga desa Manguntur. Kakekmu bernama Rekrian Wuru. Sedangkan kakek dari ayahmu bernama Empu Hanggareksa. Empu Hanggareksa adalah seorang ahli membuat senjata pusaka yang namanya terkenal sampai ke kota Singasari waktu itu. Nampaknya
kau memang tahu banyak tentang keluargaku. Kalau boleh aku tahu, siapakah namamu? Kau tidak perlu tahu siapa nama diriku. Karena hal itu tidak akan ada gunanya bagimu. Yang penting, kau tahu sejarah keluarga orang tuamu. Yang penting, kau tahu riwayat apa yang menimpa diri ayah ibumu semasa hidupnya. Sekarang duduklah, Panji. Duduklah baik-baik. Dan dengarkanlah dongengan ini. Oh, bukan dongengan. Ini adalah cerita nyata. Ini adalah suatu kenyataan. Ayo, Panji. Kau tidak perlu takut. Duduklah. Nah, dengarlah, Panji. Waktu itu, ibumu masih menjadi seorang gadis remaja belia. Kecantikan ibumu terkenal sampai ke desa-desa yang lain. Kecantikan Nari Rati boleh diibaratkan seperti kecantikan Batari Uma yang menjelma menjadi manusia di muka bumi. Karena kecantikannya itulah, maka banyak sekali pemuda ingin mempersunting ibumu menjadi istrinya. Termasuk Arya Kamandanu, pamanmu, adik kandung ayahmu. Pamanmu sangat mencintai ibumu. Pamanmu sangat mencintai Nari Rati. Tapi pamanmu merasa sangat kecewa karena rupanya Nari Rati memilih ayahmu untuk dijadikan pasangan hidupnya. Akhirnya Nari Rati naik ke atas pelaminan bersama dengan ayahmu, Arya Dwi Pangga. Untuk sesaat lamanya kehidupan mereka nampak tentram dan bahagia. Sampai suatu saat kau dilahirkan ke muka bumi. Tapi rupanya ketentraman dan kebahagiaan keluarga kecil itu tidak berlangsung selamanya. Mengapa begitu? Karena rupanya Arya Kamandanu, pamanmu, tidak bisa menerima kenyataan pahit yang menimpa dirinya. Arya Kamandanu menaruh dendam kepada kedua orang tuamu, baik kepada Arya Dwi Pangga kakak kandungnya sendiri maupun kepada Nari Rati ibumu. Tapi saya masih ingat Paman Kamandanu sepertinya orangnya baik. Mana mungkin dia menaruh dendam kepada orang tuaku? Panji Ketawang, orang yang bermuka manis di hadapanmu belum tentu tidak menyimpan maksud-maksud yang buruk. Memang sepintas selalu pamanmu kelihatan baik. Sepintas selalu Arya Kamandanu kelihatan manis dan ramah. Tapi sesungguhnya dia itu jahat bagaikan serigala hutan. Maka demikianlah Arya Kamandanu, karena tidak dapat membendung rasa kecewanya, suatu malam dia menemui ayahmu. Mereka kemudian bertengkar dengan sengit. Ayahmu marah sekali karena dituduh telah merebut gadis pujaannya. Dan selanjutnya mereka bertarung. Tapi ayahmu bukanlah seorang pendekar. Ayahmu adalah seorang petani biasa yang tidak mempunyai kemampuan ulah kanuragan. Karena itu, ayahmu menjadi bulan-bulanan Arya Kamandanu. Dia ditendang, dipukul, dan dibuat babak belur. Tapi rupanya ayahmu tidak ingin kehormatannya diinjak-injak begitu saja oleh adik kandungnya sendiri. Dia marah sekali. Dia ingin membela harga dirinya dan harga diri keluarganya. Dia lalu menyerang pamanmu habis-habisan. Tapi Arya Dwi Pangga
memang bukanlah seorang pendekar. Dan akibatnya justru sebaliknya. Terjadi peristiwa yang sangat menyedihkan dan mengerikan. Arya Dwi Pangga tewas di tangan Arya Kamandanu. Jadi ayahku telah dibunuh oleh paman Arya Kamandanu. Kau boleh percaya boleh tidak, Panji. Tapi aku sudah menuturkan hal yang sebenarnya. Memang demikianlah kenyataannya. Ayahmu telah dibunuh oleh pamanmu sendiri. Dan mayatnya dibuang ke dalam sumur yang dalam. Sejak saat itu pamanmu, Arya Kamandanu, pergi dari desa Kurawan untuk mengembara tanpa tujuan yang pasti. Tapi semua orang tahu bahwa dia pergi hanyalah untuk menghindari aib yang telah menimpa dirinya. Dia pergi untuk menghindari persoalan kematian ayahmu. Lalu bagaimana dengan ibuku? Ibumu adalah seorang wanita yang tabah dan setia. Dia menjadi sangat sedih mendengar kematian ayahmu. Dan dia terus-menerus mengurung dirinya dalam ruangan biliknya. Akhirnya dia jatuh sakit. Dan 1 bulan kemudian meninggal, menyusul almarhum ayahmu. Demikianlah Panji. Demikianlah cerita mengenai keluargamu. Nah, sekarang aku bertanya kepadamu. Kau adalah seekor anak kijang. Kedua orang tuamu dibunuh oleh seekor serigala hutan. Tapi sekarang, mengapa kau justru menyusup kepada serigala hutan itu? Apakah kau tidak mempunyai rasa berbakti sedikit pun kepada orang tuamu, Panji? Jawablah, Panji. Jawablah pertanyaanku ini. Mengapa kau harus ikut Arya Kamandanu? Mengapa kau harus mengikuti jejak pembunuh kedua orang tuamu sendiri? Tidak. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya cerita-ceritamu itu. Kau pasti dusta. Aku tahu paman Arya Kamandanu itu baik. Aku tahu watak dan sikapnya sangat baik kepadaku. Aku tidak percaya bahwa dia yang membunuh kedua orang tuaku. Jangan bodoh, Panji Ketawang. Kau waktu itu masih bayi. Dan sekarang pun kau masih seperti bocah cilik. Kau tidak bisa berpikir lurus. Tentu saja Arya Kamandanu menunjukkan sikap-sikap yang baik padamu. Karena apa coba? Karena dia sebenarnya menyesali perbuatannya di masa lalu. Dan dia ingin menebus dosa-dosanya dengan memperlakukanmu secara baik. Tapi kenyataan tetap akan berbicara. Bagaimanapun juga, kedua orang tuamu mati gara-gara Arya Kamandanu. Nah, Panji, sekarang apa yang akan kau lakukan? Apakah kau akan tetap menyusup kepada serigala hutan yang buas yang telah minum darah orang tuamu? Apakah memang benar demikian kisah hidup keluargaku? Benarkah paman Arya Kamandanu telah membunuh orang tuaku? Kalau memang benar demikian, lalu apa yang harus kulakukan? Selama ini aku hidup di bawah bimbingan paman Arya Kamandanu. Dia sudah menjadi seperti orang tuaku sendiri. Panji Ketawang, seekor serigala tidak mungkin menjadi orang tua bagi seekor anak menjangan. Kau jangan terlalu bermimpi dan berharap. Kalau kau ingin berbakti kepada kedua orang tuamu, kalau kau ingin menjadi seorang anak yang berguna, kalau kau sedikit saja mempunyai harga diri, kau pasti akan menempuh jalan ini. Jalan pembalasan dendam. Iya, kau harus berani mengambil tindakan balas dendam. Balas dendam? Apa maksudmu?
Bunuhlah Arya Kamandanu. Bunuhlah dia, supaya arwah kedua orang tuamu menjadi tenang di alam baka. Apa? Membunuh Paman Arya Kamandanu? Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus drama radio serial Tutur Tinular hanya di Karimata FM yang dipersembahkan oleh PT Artois Pharma yang memproduksi Balpirik dan Karol Superpil.